Assalamualaikum Bu Khofifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Zakia. Bu Khofifah, apa kabar ya? Bu Khofifah, sebagai gubernur sebuah provinsi besar di Indonesia, Baik, Anda tentu ini sudah menjadi inspirasi bagi banyak kaum perempuan bahwa karir ini bisa diraih oleh siapa saja. Nah, menurut Anda bagaimana seharusnya perempuan-perempuan Indonesia ini, apa yang harus dilakukan agar mereka bisa meraih apapun cita-cita mereka? Simple sebetulnya, be yourself and do the best. Kalau kita itu pengen jadi orang lain, nanti mimpi kita terlalu tinggi, kemudian kalau kita mau bikin milestone ini kan harus berpijak di bumi nih. Milestone, jadi kita bikin tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan seterusnya. Jadi saya rasa masing-masing di antara kita, termasuk perempuan-perempuan, mereka punya potensi, dan saya rasa keunggulan-keunggulan perempuan punya keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif. Yakini bisa mengeksplor kemampuan yang kita punya. Jadi kalau misalnya begini, Imam Al-Ghazali itu punya 4 kategori melihat potensi manusia. Pertama, rajulun yadri annahu yadri. Orang yang tahu bahwa dirinya punya kemampuan. Ada prototipe perempuan, dia tahu bahwa dia punya kemampuan. Prototipe kedua adalah rajulun yadri annahu la yadri. Dia tahu bahwa dia tidak mampu, maka dia akan berusaha keras, dia akan mencari jaringan, dia akan terus berikhtiar, berlatih, dan seterusnya. Perempuan-perempuan yang, atau siapa saja sebenarnya ya, perempuan yang tahu bahwa sebetulnya dalam hal ini saya tidak punya kemampuan, saya akan berusaha keras. Atau mungkin saya akan memilih, profesi ini tidak pas untuk saya akan memaksimalkan profesi yang ini misalnya. Ada kategori rajulun la yadri annahu yadri. Menurut Imam Al-Ghazali, ada orang yang tidak tahu bahwa dia punya kemampuan. Itulah tugas kita, tugas pemimpin, formal maupun informal leader. Tugas kita semua yang ada dalam sebuah komunitas. Yakinkan, beri semangat mereka, beri motivasi mereka bahwa kalian mampu. Nah, posisi seperti ini biasanya kenali oleh mereka yang relatif masih mau berorganisasi, relatif masih mau bersama-sama dengan komunitas lain, sehingga dari komunitas itulah baru kenali bahwa ternyata saya bisa ya, ternyata saya punya kemampuan ya, tapi dia tidak mengenali kemampuan itu sebelumnya. Nah, ada kategori keempat, rajulun la yadri annahu la yadri. Dia tidak tahu bahwa dia tidak mampu. Nah, kalau dia tidak tahu bahwa dia tidak mampu, bisa jadi kaum fatalis. Nah, oleh karena itu kembali berada pada satu komunitas menjadi penting. Kenapa ya teman saya di era pandemi Covid dia tetap bisa produktif. Dia bikin apa? Oh, ternyata hari ini dia bikin masker kain misalnya. Bikin apa? Oh, ternyata dia juga bisa menjahit APD misalnya. Hal-hal seperti itu akan bisa kenali kalau dia dalam satu komunitas. Baik, Bu Khofifah, kalau melihat di masa pandemi COVID-19 ini tentunya banyak sekali begitu masalah-masalah sosial yang muncul, yang Anda hadapi di Jawa Timur. Kemudian apa strategi Anda untuk mengatasi ini semua, termasuk apalagi saat ini di bulan Ramadan seperti ini, Bu Khofifah? Dari awal sebetulnya kalau secara nasional itu kan temanya bersatu melawan COVID. Dari awal kami mengumpulkan berbagai elemen, saya menyampaikan kita punya tagline bergotong royong melawan COVID. Kenapa saya menyebut bergotong royong melawan COVID? Karena yang menjadi varian-varian yang terdampak dari COVID ini ibaratnya kayak akar serabut, banyak sekali. Tiba-tiba kemudian ada yang terdampak dari pekerjaannya, apakah dirumahkan atau di PHK. Tiba-tiba kemudian mereka yang tadinya supir angkot ya, atau mereka yang driver ojol, lalu mereka hari ini misalnya PSBB, mereka tidak bisa lagi bawa penumpang kecuali mereka bawa barang, itu juga jadi terdampak. Lalu mereka yang misalnya tadinya bisa jualan seperti sore kan suka ngabuburit nih. Ngabuburit di beberapa titik memang tetap ada, tetapi harus betul-betul pada posisi physical distancing. Akhirnya dibatasi yang berjualan dan seterusnya. Mereka-mereka yang terdampak secara ekonomi ini ada yang kemudian mengambil inovasi-inovasi dan kreativitas baru, tapi tidak banyak juga yang ternyata terdampaknya menjadi parah. Karena apa? Kemarin terlanjur dia pinjam atau dia sudah ngutang. Nah, ternyata apa yang dia produksi dia tidak bisa jual seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, pada posisi seperti ini, kalau misalnya dia itu pinjamnya ke lembaga
perbankan di bawah 10 miliar memang ada relaksasi. Kalau dia di Pegadaian ada relaksasi. Tapi kalau dia misalnya di koperasi atau kalau dia misalnya di rentenir, ini kan akhirnya lebih menjerat lagi. Nah, pada posisi seperti ini sebetulnya kalau di PSBB ini memang kami ya Pemprov ini bikin dapur umum. Tetapi saya di mana-mana menyampaikan orientasi kami bukanlah memperbanyak dapur umum, tetapi dapur umum adalah induk. Di sekelilingnya rata-rata minimal 20 PKL kita berdayakan. Artinya bahwa dapur umum ini adalah induk untuk bisa memberikan coverage mereka buka dan sahur. Tapi pemberdayaan PKL-PKL itu akan jadi prioritas. Itu yang kami lakukan. Baik Bu Kofifa, juga ini di bulan Ramadan tentunya nanti akan ada zakat, infak, sodako. Nah, kemudian bagaimana pengaturan untuk pelaksanaan distribusinya ini? Kita kan ingin menghindari tidak ada kerumunan. Nah, biasanya pada saat pembagian zakat, infak, sodako ini kadang-kadang muncul masyarakat yang berkerumun, dan juga bagaimana mengantisipasi agar yang diberikan ini tepat sasaran begitu Bu Kofifa? Ya, pada dasarnya kan begini, ini ada muzaki, orang yang mengeluarkan zakat, ini ada mustahik, orang yang menerima zakat. Antara muzaki dan mustahik ini biasanya sudah terkonfirmasi. Oh, inilah orang-orang mustahik gitu ya. Tetapi hari ini kan ada yang baru ini, mustahik baru yang terdampak. Mereka adalah yang miskin, yang tiba-tiba miskin, atau mungkin yang fakir. Fakir adalah orang miskin yang nggak punya pekerjaan. Nah, pada posisi seperti ini sebetulnya kita memulai dari Pemprov, kira-kira sekitar 1,3 miliar ini yang dari, ini belum zakatnya, ini baru sodakohnya teman-teman dari Pemprov. Saya mengkomunikasikan dengan teman-teman di daerah, ini sudah jalan. Kita kemudian minta mereka yang membagi ini kemudian dimasukkan dalam cash forward. Jadi satu orang ini membagi untuk 50 orang. Nah, yang membagi ini kita masukkan di dalam format cash forward, sehingga mereka juga mendapatkan upah dari membaginya. Kita sebetulnya memulai sudah dari Maret ini, sehingga kita bisa memberdayakan mereka yang terdampak dari pekerjaan. Awal misalnya kita mulai dari Jember, kita ambil dari tukang becak, kita ambil dari satpam yang sekolah-sekolah waktu itu tutup. Nah, kita dapat 700 orang. Mereka inilah yang kemudian waktu itu membagi sodako. Kita belum sampai kepada membagi zakat. Tapi cash forward sampai sekarang jalan. Jadi sudah mungkin ada, kalau sekarang mungkin 25 ribuan ya cash forward. Ini akan terus berjalan untuk bisa membagi zakat ke depan. Jadi kalau bisa di format dengan cash forward, saya rasa ini win-win.